Kita teruskan, kali ini kita bahas tentang pusat massa ya, atau suatu titik konsentrasi dari beberapa massa ya, begitu. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk mencari letaknya di mana pusat massa itu ya. Nah, kita kembali lagi bahwa dulu di SLTA pernah mendapat pelajaran tentang momen statis ya. Momen statis itu definisinya adalah massa kali jarak. Ada beberapa momen ya. Momen statis, momen inersia, momen torsi atau puntir ya. Macam-macam ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang momen statis. Suatu bentuk momen yang mungkin paling sederhana, yaitu massa kali jarak. Itu definisi ini ya, massa kali jarak. Nah, jika kita mempunyai beberapa massa M1, M2, M3, M4 dengan jarak masing-masing adalah X1, X2, X3 dan X4 ya. Nah, kalau massa-massa ini digabung, ini akan menjadi suatu massa yang sebagai pengganti ya, yaitu namanya resultante atau resultan, begitu ya. Resultante itu bahasa Belanda ya, bahasa Indonesia resultan atau jumlah dari beberapa massa atau beberapa gaya ya. Jadi R ini itu adalah gabungan dari massa-massa yang kecil ini ya. Nah, kemudian jaraknya kita harus tahu. Tadi yang kita tahu adalah X1, X2, X3 dan X4. Nah, R-nya itu sejarak X dikasih upper score ya, garis atas ya. Berapa? Nah, ini akan kita cari ya. Bahwa jumlah dari momen statis dari massa ini akan sama dengan momen statis dari resultan ini pada jarak tertentu. Nah, ini akan kita cari di sini, yaitu jika R adalah resultan dari massa M1, M2, jadi M1, M2, M3 dan M4, maka R-nya ditulis M1, 2 tambah 3 tambah 4. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau ini resultannya, maka jumlah dari momen statis dari massa-massa ini akan sama dengan momen statis dari resultannya pada jarak tertentu. Nah, sekarang begini. Jadi momen resultan kali jarak yang ini ya, X dikasih skor atas atau upper score ya, itu maaf ini gini aja, kurang dekat gini ya. R dikalikan jaraknya sama dengan masing-masing massa dikalikan masing-masing jaraknya ya. M1 kali X1, M2 kali X2 dan seterusnya. Nah, dengan persamaan ini, maka yang kita cari adalah letak dari ini, yaitu X strip atas ini, tinggal R-nya kita bawa ke sana menjadi M1 kali X1, M2 kali X2 dan seterusnya dibagi dengan R. R-nya adalah M1, 2 dan seterusnya, M1 tambah M2, 3 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa X upper score ini rumusannya adalah jumlah momen statis dibagi dengan jumlah massa ya, ingat ya. Jadi X ini kita tulis lebih simple adalah sigma dari massa dikalikan jarak dibagi dengan massa ya, jumlah maksudnya ya. Jumlah dari momen statis dibagi jumlah dari massa. Ini adalah letak dari pusat massa ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat saja. Nah, kalau kita ambil contohnya adalah seperti ini ya. Kalau dulu pusat massa di SLTA pernah diberi pelajaran kalau bentuk persegi itu pusat massanya di tengah. Kalau segitiga
itu pusat massanya ada di sepertiga dari alas, sepertiga tinggi dari alas. Kemudian kalau parabol, enggak tahu ya, gitu. Nah, untuk itu kita membuat suatu sembarang aja ya fungsinya. Begitu, saya ambil dari fungsi X. Carilah pusat massa yang dibatasi dari A sampai B. Ya. Kalau segitiga gampang, segitiga ya sepertiga dari alas. Ya. Tapi kalau bentuk seperti ini, ya kita nggak tahu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan pedoman seperti ini, kita bisa melihat di sini, kita ambil ya, satu bias sebesar delta X ya. Berarti ini kita anggap sebagai kotak karena delta X-nya kecil ya. Di sini saya tulis ini pusat massanya M1 ya. MI ya, ini di titik I ya. Nah, karena ini bidang, berarti massanya adalah luas bidang, ya. Nanti kalau volume 3 dimensi, ya itu adalah volumenya, ya. Karena ini bidang, ya, ini massanya adalah luas bidangnya itu, ya. Nah, sekarang kita lihat berapa momen statisnya yang titik ini, ya, titik yang bias ini, ya. Nah, kita lihat, kita ambil pedomannya nanti adalah yang ini ke sininya adalah nanti sampai sini ya, itu adalah Y strip ya. Letak pusat massanya di sini, maaf nanti aja, nanti ya. Ini aja momen statis dari MI ini sejauh XI. Nah, di sini nanti adalah ini ya, XI ya. Begitu. Maka MI sama dengan momen statisnya adalah sama dengan MI kali XI ya. Ini kalau untuk yang ke sana ya. Nah, bagaimana dengan ke sini, jarak ke X? Kita lihat di sini ini persegi panjang, berarti luasnya adalah nanti sebagai massanya, yaitu adalah delta X kali tingginya. Tingginya adalah fungsi X. Ya. Pusat massanya karena ini persegi panjang, berarti ada di tengah. Ya, nah, sehingga kita bisa lihat di sini yang ini nanti adalah YI ya. Demikian ya. YI sama dengan adalah tingginya adalah ini fungsi X di titik I ya. Jadi fungsi XI ini tingginya ya, YI kali setengah, kan ini di tengah-tengah kan. Nah, terus ini letaknya. Lah kemudian massanya sendiri berapa? MI-nya sendiri adalah luas bidang ini ya. Jadi luas bidangnya adalah fungsi XI kali delta X ya. Itu. Sehingga maaf, ini tadi bukan XI ya. Nanti kita hitung belakangan. Ini YI ya. YI ini adalah kali YI ya. Nah, sehingga
Momen statis yang dari pias ini adalah luas bidang dari pias ini kali jaraknya ke sini adalah setengah dari ini ya. Ini sendiri adalah fungsi xi ya. Sehingga momen statisnya adalah sama dengan mi kali yi sama dengan saya tulis di sini sama dengan ini kali ini ya, sama dengan setengah fungsi xi kali fungsi xi kali delta x, sehingga hasilnya adalah setengah fungsi xi kuadrat ya, ini sama kali delta x itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini adalah momen statis ya. Saya tulis momen statisnya adalah ini massa ya, tapi kalau momen statis adalah momen statis ke sumbu x di titik I ya, begitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa bahwa momen statis di titik x1 itu sama dengan setengah kali fungsi x1 kuadrat delta x. Momen statis di titik x2, jadi ini kita gerakkan mulai dari paling kiri sampai ke paling kanan, yaitu sama dengan setengah fungsi x2 yang dikuadratkan delta x. Hingga cara yang sama, momen statis di titik n itu adalah setengah kali fungsi xn yang dikuadratkan delta x. Ya, dengan cara yang sama, sehingga jumlah momen statisnya kita bisa lihat bahwa momen statis ke sumbu x ya, nanti ada yang sumbu y sendiri ya, itu adalah saya langsung tulis seperti cara yang tadi, adalah setengah dari sigma fungsi xi yang dikuadratkan delta x ya. Nah, dengan demikian maka seperti yang kemarin yang tadi, ini nanti akan jadi integral, ini akan jadi dx ya. Oke.